Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mirdas selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ingin menyampaikan berbagai hal, utamanya kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, kemudian juga para buruh dan juga keluarga besar Muhammadiyah dimanapun berada, dan seluruh anak-anak bangsa setanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80, kita sekali lagi menghadapi sebuah cobaan, menghadapi sebuah musibah yang luar biasa. Bagaimanapun kita perlu menyampaikan rasa duka cita yang sangat mendalam terhadap meninggalnya beberapa korban kerusuhan yang terjadi sejak tanggal 25 hingga tanggal 31 Agustus ini. Ada saudara Afan, ada juga di Yogyakarta, ada kawan mahasiswa yang lainnya, dan kita senantiasa menyesalkan adanya korban-korban di kerusuhan. Belum lagi juga ada 4 orang yang meninggal dunia di Makassar, dan mungkin juga ada beberapa data lain yang barangkali masih belum kita dapatkan. Namun saya ingin sampaikan bahwasanya setiap kali terjadinya sebuah proses demokrasi tidaklah harus menghasilkan sebuah proses kekerasan dan anarkisme. Ini adalah sesuatu yang harus kita sesalkan. Demokrasi sesungguhnya adalah sesuatu yang hadir kepada kita menjadi sebuah proses yang normal, proses yang kemudian wajar, proses yang kemudian saling dihargai untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan menyampaikan tanggapan atas ketidaksukaan atau ketidakcocokan terhadap aspirasi yang lainnya. Disinilah perlu 2 hal. Yang pertama adalah kita menjunjung tinggi perbedaan, dan yang kedua adalah kita menjunjung tinggi berbagai macam aspirasi. Itu sangatlah mungkin kita mengalami apa yang kemudian disebut dengan perbedaan yang luar biasa dan cara memutuskan yang luar biasa. Ada beberapa hal yang disuarakan oleh para mahasiswa, buruh, dan kemudian juga teman-teman ojol dan juga masyarakat luas yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Hai para pemerintah, utamanya teman-teman yang ada di DPR. Sesungguhnya yang perlu kita ingat adalah bukan perkara ini sesuatu yang mudah. Republik ini harus kita jamin sistemnya dengan baik. Oleh karena itu, ayo buatlah sistem yang baik, sistem yang kemudian menyehatkan semuanya. Sistem koruptif ini pasti adalah berasal dari hal-hal yang kemudian kita terbiasa dengan hal-hal yang kemudian memberikan rasa permisif terhadap pengambilan uang rakyat. Janganlah kemudian pajak dari rakyat kemudian dihisap untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, ini bukan persoalan bahwasanya saat ini itu membatalkan tentang tunjangan perumahan, bukan menyangkut masalah tidak pergi ke luar negeri, bukan semata-mata tentang kemudian besarnya gaji dewan, bukan itu. Tetapi intinya adalah bagaimana Anda bekerja dengan baik, memberikan contoh terbaik, teladan terbaik, dan ini semua membutuhkan apa yang disebut dengan suasana hati yang baik. Dan saya termasuk yang tidak melihat itu. Oleh karena itu perlu sekali DPR harus berubah. Kesempatan ini jadikan kesempatan untuk melakukan reformasi. Begitu juga dengan pemerintahan. Pemerintahan rezim Prabowo ini segera berbenah. Hal-hal yang kemudian berkaitan dengan bagaimana perpajakan, bagaimana memanfaatkan uang rakyat dengan benar, itu perlu segera. Pak Prabowo perlu tahu bahwasanya hari ini masyarakat telah menjerit, masyarakat telah berkesusahan terhadap ekonominya, dan oleh karena itu penting sekali untuk segera Republik ini melalui rejimnya Pak Prabowo segera berbenah.
hal apa yang kemudian dibutuhkan masyarakat, tentang makannya mereka, tentang kemudahan mereka mendapatkan berbagai macam akses terhadap kebutuhan sehari-hari menjadi penting. Hari ini tidak hanya PHK yang terjadi secara massal, tetapi juga kesusahan untuk mendapatkan pangan itu juga meluas, dan itu membutuhkan kebijakan daripada Pak Prabowo secara bijak. Lebih jauh adalah yang kita takutkan, jangan sampai kemudian problem hari ini kemudian akan menyeret TNI di tengah-tengah demokrasi. Yang paling kita takutkan adalah kemudian kita menghindari polisi tetapi kemudian menjadi sebuah rezim terhadap kekuatan tentara. Kami hormat kepada baik polisi, tentara, dan seluruh kekuatan stakeholder Republik ini. Kita saling menghormati, tetapi janganlah kemudian kekuasaan sipil akan berubah menjadi kekuasaan militer. Ini yang paling kita juga takutkan. Oleh karena itu pada situasi ini kami berharap semua pihak menahan diri, semua pihak tidak memanfaatkan ini menjadi ajang untuk kemudian menunjukkan kekuasaannya, kekuatannya, dan kemudian merampas sekali lagi hak-hak rakyat. Berikan kepada masyarakat ini sebuah ketenangan, sebuah kesejahteraan, dan itu adalah cita-cita daripada undang-undang dasar kita. Dan itu membutuhkan apa yang kemudian disebut dengan wisdom dari semua pihak. Kami berharap ini menjadi sesuatu yang luar biasa, dan kami berharap terhadap Pak Listio Sigit tidaklah cukup hanya minta maaf. Pak Listio Sigit sebaiknya juga mengkoreksi diri, mengevaluasi, lakukan reformasi pada kepolisian. Ada tetangga saya yang bilang, memang apa yang kita lakukan dengan kepolisian itu adalah sesungguhnya penuh harapan untuk menjadi yang terbaik, karena hampir masyarakat kita itu membutuhkan pelayanannya kepolisian. Tetapi di pelayanan kepolisian semuanya berbayar, dan itu harus segera dihentikan, Pak Listio Sigit. Sehingga kami berharap Kapolri melalui institusi kepolisiannya segera melakukan pembenahan yang signifikan, kemudian juga TNI juga melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk membantu masyarakat ini, membantu Republik ini agar damai sejahtera. Harapan kita terbesar adalah bagaimana Republik ini menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu cita-cita semua kita. Artinya apa? Sebuah negara yang penuh dengan kedamaian, negara penuh dengan kesejahteraan, negara penuh dengan aneka rupa kebahagiaan yang muncul dari seluruh anak negeri ini. Muncul dari presiden yang juga menunjukkan kebanggaannya, kesenangannya, dan kemudian kesejahteraannya bersama-sama dengan masyarakat, yang juga DPR yang kemudian juga terasa tidak memeras kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya yang diwakili, kemudian mereka tidak berfoya-foya atas apa yang dinikmatinya, dan yang paling utama adalah bagaimana masyarakat ini disejahterakan, masyarakat ini dijadikan bagian penting daripada pembangunan, bagaimana tidak hanya sekedar pendidikan yang layak, tidak hanya sekedar mereka bisa makan enak, tetapi lebih jauh daripada itu, mereka dijamin masa depannya penuh dengan harapan, penuh dengan sesuatu yang membanggakan, dan akhirnya mereka berbangga dengan Republik Indonesia yang semua kita sangat mencintainya. Dari saya, mudah-mudahan ini hal yang bisa kita pesankan. Semua tidak ada satupun masyarakat yang suka dengan anarkisme, semua kita tidak ada yang suka dengan korupsi, semua kita tidak ada yang suka dengan apa-apa yang disebut dengan kezaliman para pemimpin dan kemudian keabean daripada pemimpin terhadap rakyatnya. Dan kami berharap situasi ini membawa kita menjadi lebih baik. Situasi ini akan menghantarkan kita menjadi bagian daripada sebuah negeri yang mampu bersaing di arena global, dan mudah-mudahan ini adalah negeri yang memang layak untuk dicintai oleh seluruh rakyatnya. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.